Selamat datang di channel Efek Jurnal Target. Baik teman-teman, pada video kali ini kita akan coba analisa beberapa pair ya. Untuk minggu depan tanggal 14 sampai dengan tanggal 18 November 2022. Yang pertama ada pound sterling USD. Itu pada minggu yang lalu kita antisipasiin kalau misalkan harga bergerak ke atas dan mampu break di atas 1.1700, itu ada potensi perubahan tren dari sebelumnya downtrend menjadi uptrend. Nah, ternyata pada hari Sabtu dini hari ya, penutupan waktu Indonesia Barat itu harga tutup itu di kisaran 1.1830 dan di atasnya ini ada resisten yang mampu nahan dia itu di 1.18500, kemudian harga reject sedikit ya. Untuk minggu depan tentunya kita perhatikan dulu, akankah harga mampu tutup di atas 1.1850 minimal ada di H4, itu hari Senin, coba kita lihat dulu nanti. Kemudian di bawahnya ada support di 1.1800, itu dua area tersebut yang perlu diperhatikan untuk kita mencari setup buy. Dan untuk targetnya ada di zona supply-nya dia yang bertumpuk dengan bekas support resisten yang di harga sebelumnya ya, ada di kiri. Itu silahkan teman-teman cek dulu, ada di 1.20500. Untuk skenario nya yang pertama adalah kita tunggu dulu pembukaan hari Senin ini, takutnya ada gap ke atas kemudian tutup gap baru harga melanjutkan ke atas. Nah, kita antisipasi ini aja, kita tunggu dulu harga break di atas 1.18500, kemudian antisipasi koreksi sedikit, minimal itu ada di sekitaran 1.18500 sampai dengan 1.1800. Kalau misalkan harga kembali ke bawah, di bawahnya 1.1800, ini jangan diambil. Ini ada potensi koreksi ke bawah lebih jauh lagi. Cuman untuk skenario yang pertama ini kita antisipasiin seperti ini dulu. Lihat dulu harganya itu jangan sampai nanti terjadi break di bawah 1.1800 supaya skenario ini nanti kita bisa ambil. Selanjutnya, kalau misalkan harga nggak mampu break di bawah supportnya dia ya 1.1800, nah kita bisa antisipasiin ancang-ancang cari setup buy itu di harga 1.18500 untuk area entry posisi ya, area entry posisinya. Kemudian untuk targetnya itu maksimal ada di 1.2050. Tentunya untuk stop lossnya ada di bawah, itu kita antisipasiin aja ada di 1.1670, itu untuk stop lossnya. Ini skenario yang pertama ya, jadi tunggu harga ke atas dulu, kita antisipasiin penutupan 1.1850 dan ada sedikit koreksi ke bawah, batasnya adalah 1.1800. Kemudian untuk skenario yang kedua ini kita antisipasiin kalau misalkan ini skenario pertama gagal ya, di sekitaran 1.1850 ini takutnya nanti ada profit taking ya, profit taking dari sebelumnya, dari buyer sebelumnya yang entry di kisaran harga 1.1400 ini. Kemudian kalau misalkan nanti harga koreksi ke bawah, berarti kita asumsikan saja itu di 1.1850 ini. Ini ada potensi profit taking dari buyer, dan kita antisipasiin harga koreksi ke bawah untuk ngambil setup buy-nya itu di kisaran 1.1700. Itu kita antisipasikan harga kembali ke supportnya dia, supportnya yang resisten yang mampu tertembus di minggu kemarin, otomatis berubah menjadi support. Kita antisipasiin harga koreksi lebih dalam itu di kisaran area tersebut 1.1700 sampai dengan 1.1750. Kemudian ini bisa menjadi patokan cari atau ancang-ancang cari setup buy ya, di kisaran 1.1700 sampai dengan 1.1750 untuk area entry buy-nya. Kemudian TP1 nya ada di 1.1850, itu TP1. Kemudian TP2 nya itu ada di 1.200. Untuk stop loss-nya, stop loss ada di bawahnya, kita antisipasiin aja. Intinya itu kasih ruang gerak di market, itu stop loss ada di 1.1550. Ini untuk setup minggu depan. Jadi kita coba cari entry buy di pound sterling USD. Oke, mungkin itu saja untuk pound sterling USD untuk setupnya ya.
antisipasiin yang pertama, tunggu di atas 1.1850, kemudian ada sedikit koreksi. Nah, nanti kita bisa cari ancang-ancang setup buy di kisaran harga tersebut. Kemudian untuk TP1 nya ada di 1.2050, kemudian stop loss nya ada di 1.1670. Kemudian skenario yang kedua, kalau misalkan skenario pertama gagal, ini kita antisipasiin itu harga koreksi lebih dalam lagi, itu di kisaran 1.1700 dengan risiko stop loss nya ada di 1.1550, TP1 ada di 1.1850 TP1 nya. Nanti kalau misalkan TP1 sudah tercapai, itu jangan lupa majukan ke stop loss nya, itu majukan ke atasnya break even. Dan terakhir TP2 ada di 1.2000. Kemudian untuk update nya fundamental, itu kan kemarin CPI nya Amerika kan negatif, itu yang pertama. Terus yang keduanya ada penarikan pasukan dari Rusia ya, di Ukraina itu menarik pasukan kurang lebihnya sekitar 30.000 kalau nggak salah. Coba teman-teman cek dulu di Google atau di berita ya, benar atau enggak. Kemudian yang ketiganya itu untuk suku bunga Amerika bulan depan itu ada yang namanya mengasumsikan itu kenaikannya tidak 75 basis point, tetapi di bawahnya bisa jadi 50 atau mungkin 25 basis point. Nah, tentunya di market ini akan ada reaksi. Kalau memang itu benar, otomatis untuk pound sterling USD dan beberapa pair yang misalkan euro ya, euro, Swiss, kemudian pound sterling USD sendiri itu akan positif atau gerak ke atas. Itu yang menjadi patokan, bisa dijadikan patokan juga. Kemudian yang kedua ada euro USD. Euro USD sama kita antisipasiin. Kemarin kan penutupan ada di kisaran 1.1350. Kemudian itu kemarin itu di atas itu ada zona supply juga. Kisaran 1.040 itu ada resisten juga, cuman masih belum, harga masih belum mampu menuju ke sana, cuman tutup di 1.0350 di sekitaran area tersebut. Untuk setupnya minggu depan itu sama, kita antisipasiin cari setup buy dengan skenario yang pertama itu kita lihat dulu akankah harga ini koreksi ke bawah atau lanjut ke atas. Kalau memang lanjut ke atas, ini resiko ya, karena TP-nya kita antisipasiin itu TP-nya nggak jauh. TP-nya ada di 1.1550, itu TP2. TP1-nya ada di 1.0400. Cuman kita antisipasiin aja untuk minggu depan ini harga koreksi ke bawah sedikit. Kisaran harga 1.0300. Kemudian kalau memang ada reject di area tersebut atau minimal itu nggak tembus di 1.0250, ini bisa teman-teman ancang-ancang untuk cari setup buy dengan resiko stop lossnya itu ada di 1.0130. Kemudian TP1 nya ada di 1.040. Kemudian TP2 ada di 1.0550. Ini untuk antisipasiin. Kalau memang lebih ya berarti bonus. Perlu diingat juga di atas itu ada zona supply juga yang bertumpuk dengan resisten itu di 1.0600. Nah, untuk setupnya yang pertama Euro USD itu kita antisipasiin ada koreksi sedikit ke bawah, baru nanti kita cari setup buy. Cuman jangan buru-buru dulu. Itu hari Senin kita perhatikan dulu akankah harga lanjut ke atas baru koreksi atau tidak. Cuman kalau memang lanjut ke atas, saya sarankan mending jangan dikejar dulu, karena nanti resikonya itu lebih besar. Kalau misalkan harga ke atas terus kemudian tutup di atasnya 1.040, minimal itu stop lossnya ada di bawahnya sini, di bawahnya itu di sekitaran 1.0230. kita bulatkan aja sekitaran area tersebut untuk stop lossnya. Nah, untuk targetnya ini kalau dibilang kecil ya enggak, cuman risikonya lebih besar daripada targetnya. Itu untuk yang skenario pertama. Kemudian skenario yang kedua, di bawah sini itu ada zona demand yang bertumpuk dengan support resisten itu di kisaran 1.0050 atau di atasnya level parity-nya dia. Kemudian di atasnya lagi ada zona demand juga yang baru terbentuk minggu lalu itu di 1.0200.
itu kita antisipasiin aja. Kalau misalkan harga koreksi lebih jauh ke bawah ya, ke bawah ini di kisaran area 1.0200, misalkan seperti ini, koreksi seperti ini. Nah, kita cek dulu ini akankah harga kembali ke bawah atau tidak. Cuman kalau enggak, itu bisa dijadikan referensi ya, referensi untuk cari setup buy di kisaran area tersebut. Minimal itu ada di 1.0150 sampai dengan 1.0200, di sekitaran area tersebut lah. Itu nanti kita coba cek dulu. Kalau memang valid, itu bisa jadi area entry. Kemudian untuk TP1 nya ada di 1.0300. Kemudian TP2 sama skenario yang pertama tadi ada di 1.0550. Dengan risiko stop lossnya yang skenario kedua ini tentunya di bawahnya zona demandnya dia ada di 0.9880. Untuk Euro USD, jadi ada dua skenario. Skenario yang pertama itu kita antisipasiin harga sedikit koreksi ke bawah di kisaran area 1.0250, itu di sekitaran area tersebut. Kemudian kalau memang valid nggak sampai turun lagi di bawahnya 1.020, itu bisa dijadikan referensi untuk cari setup buy. TP1 ada di 1.040, kemudian TP2 nya ada di 1.0550. Kemudian skenario yang kedua, kita antisipasiin koreksi yang lebih dalam. Jadi antisipasi aja kalau misalkan ada profit taking, nanti takutnya nanti koreksi skenario yang pertama ini gagal, kemudian koreksi lebih dalam di kisaran 1.0200 sampai dengan 1.0150 di sekitaran area tersebut. Cuman batasnya uptrend ini kan sudah berubah jadi uptrend. Batasnya kalau misalkan dia turun di bawah 1.0050, ini berarti skenario uptrend ini gagal dan berubah menjadi antara sideways atau downtrend kembali. Jadi untuk skenario yang kedua ini kita antisipasiin aja di sekitaran area ini ya, 1.0150 sekitaran area tersebut, dengan resiko stop lossnya ada di 0.9880. Kemudian TP1 ada di 1.030, kemudian TP2 ada di 1.0550. Tentunya nanti kalau misalkan TP2 ini TP1 sudah tercapai, jangan lupa majukan stop loss di atasnya, break even, antisipasiin kalau memang nanti skenario ini gagal, otomatis kan kena stop loss, jadi kita risikonya sudah nol. Oke, mungkin itu saja untuk pandangan minggu depan ya, Euro pound sterling USD sama Euro USD. Jadi jadikan ini sebagai referensi, jangan dijadikan sebagai patokan, karena analisa ini juga bisa salah, juga bisa benar. Jadi ambil sisi positifnya. Terima kasih sudah menyimak video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.